Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tia Anita dari kelas 2F. Saya akan menjelaskan kembali dari video The Sciences of the Al-Quran atau ilmu dari Al-Quran. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai definisi dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada, jadi Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai mukjizat untuk kemudian disampaikan dengan jalan atau secara mutawatir melalui pelantara, yaitu malaikat Jibril. Ditinjau dari segi bahasanya, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a, yang berarti membaca atau bacalah. Bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Kata Al-Quran adalah berasal dari masdar dari kata kerja qoro'a yang artinya membaca, seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 106 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala massin wa nazzalnahu tanzilan. Yang artinya, dan Al-Quran itu telah kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacanya perlahan-lahan kepada manusia, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Quran surat Al-Isra ayat 106. Dari situ dijelaskan bahwa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, ayat demi ayat, dalam masa atau kurun waktu kurang lebih 23 tahun, atau lebih rincinya 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Kenapa tidak diturunkan secara langsung? Karena agar Nabi Muhammad SAW membacakannya kepada manusia secara perlahan-lahan, dengan demikian dapat dipahami tuntunannya dengan sebaik-baiknya dan mudah untuk dihafalkan. Lalu pada surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah fa iza qara'nahu fatabbi qur'anah. Yang artinya, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai untuk membacanya. Dari ayat 17 dijelaskan bahwasannya jangan engkau, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Terjemahan dari Quran Surat Al-Qiyamah ayat 17 dan 18 yaitu, sesungguhnya kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Surah selanjutnya yaitu Quran Surat Az-Zuhraf ayat 3 sampai ayat 1 sampai 3 yang berbunyi, demi kitab Al-Quran yang menerangkan, sesungguhnya kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahaminya. Menurut Syekh Muna Al-Katan dalam membahas fi ulumul Al-Quran, menjelaskan bahwa Al-Quran menggunakan bahasa Arab untuk syarat utama bagi seorang penafsir Al-Quran atau yang disebut dengan mufasir. Harus mengetahui kaidah bahasa Arab dan dapat memahami dasar-dasar dari bahasa Arab tersebut, serta mengetahui rahasia yang terkandung di dalamnya, seperti ilmu yang harus dikuasai meliputi nahwu, saraf, ilmu ma'ani, bayan, ba'di, juga ilmu mantik, agar mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tanpa menguasai disiplin ilmu itu, bisa dipastikan pemahaman terhadap Al-Quran kurang sempurna. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran ini dengan berbahasa Arab agar kalian, wahai bangsa Arab, dapat mencerna makna-maknanya dan memahaminya serta mengamalkan petunjuknya. Jadi, dengan begitu, hikmah diturunkannya Al-Quran dengan berbahasa Arab atau memakai bahasa Arab adalah agar orang-orang Arab memahaminya lalu mendakwakannya kepada orang lain. Dengan demikian, ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain, apapun itu masih tidak dapat dianggap sebagai Quran. Inilah sebabnya para cendekiawan sepakat untuk tidak menerima terjemahan Al-Quran secara verbal atau umum. Imam Zarqasi berkata, ketahuilah bahwa Al-Quran telah diturunkan dalam bahasa Arab, oleh karena itu tidak diperbolehkan untuk melafalkannya di dalam bahasa lain. Bahasa apapun itu tidak diperbolehkan. Misalkan, sewaktu sholat, bacaannya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Arab atau suatu surat dibacakan dalam bahasa Indonesia, maka itu hukumnya haram atau tidak boleh. Kita harus memaknai bahasa Arab, tapi setiap kata dalam Al-Quran dalam bahasa Arab di sini menurut para ulama berbeda dari bahasa Arab yang digunakan oleh orang Arab untuk bicara di kehidupan sehari-harinya. Adapun makna linguistik yang terkandung di dalam Al-Quran, yaitu ada perbedaan pendapat tentang penamaan Al-Quran, apakah memakai hamzah Al-Quran atau tidak memakai Al-Quran. Menurut Imam Syafi'i, ia berpendapat bahwa kata Al-Quran tidak memakai hamzah. Dia merupakan nama khusus yang dipakai untuk menyebut kitab
Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti Taurat dan Injil. Pendapat Imam Syafi'i ini diikuti oleh Ibnu Fafsir dan menjadi pilihan Imam Suyuti Al-Quran itu terdiri dari ayat-ayat yang saling membantu dalam pemahaman, dan surah dalam Al-Quran dengan keindahannya, dengan segala kata-katanya dapat diterima. Selain itu, banyak juga ilmu-ilmu atau kejadian-kejadian yang terjadi di zaman sekarang yang sudah tertuliskan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti rotasi waktu. Albert Einstein menemukan teori mengenai hal itu, dan itu tentunya sudah lebih dahulu ada di dalam Al-Quran. Selain itu, ada pula kejadian dua laut yang dipertemukan dengan karakteristik air yang berbeda, maka sudah bisa dipastikan apa yang akan terjadi. Dan semua peristiwa itu sudah ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan di dalam Al-Quran. Seperti contohnya kelahiran manusia, bahkan sampai kematian pun semuanya sudah tertulis atau dijelaskan di dalam Al-Quran. Selain itu, Al-Quran merupakan alat atau yang memberitahu petunjuk tidak hanya bagi umat Islam, tapi bagi seluruh umat manusia. Karena kejadian-kejadian di dalam Al-Quran pasti akan terjadi atau sudah terjadi, dan itu memang benar dan bukan sebuah kebohongan, tapi memang buktinya pun sudah ada. Seperti contohnya kisah Palestina dan Israel, itu pun sudah ditulis di dalam Al-Quran. Dan tentunya masih banyak lagi ilmu-ilmu yang dapat kita pelajari di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita harus lebih sering lagi mempelajari atau membaca Al-Quran dan memahami isi-isi dari Al-Quran, karena banyak ilmu yang dapat kita ambil di dalam Al-Quran, tidak hanya untuk kehidupan di dunia, tapi untuk kehidupan di akhirat juga. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Saya Tia Anita, izin mengundurkan diri. Terima kasih telah menonton videonya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Afwan minkum, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.